Nama lengkap saya Reza Asrinandaya Putra. Sekarang posisinya sebagai full time visiting professor di Kyung Sung University, di Department of Global IT Engineering, dengan fokus riset di sini ya, Agent Based Modeling and Decision Supporting System. Dan di sini mungkin saya akan mempresentasikan begitu ya, aspek yang lain begitu ya, aspek terkait uh, life after kampusnya begitu ya, life after kampus. Jadi uh, ketika nanti teman-teman S2 atau S3 di sini gitu ya melaksanakan, nah salah satu momentum nih ya, salah satu momentum yang kadang-kadang kita harus prepare adalah life after kampus begitu. Karena kan kehidupan tuh masih panjang ya kayak gitu. S3 beres, nah ke depannya kita merencanakan untuk apa begitu ya. Nah di sini saya insya Allah sedikit sharing begitu ya. Nah, kita awali diskusi kita dengan sebuah pertanyaan begitu ya. Apa itu APIK gitu? Apa itu APIK? Nah, APIK kepanjangan dari Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea Selatan. Jadi ini merupakan sebuah asosiasi atau sebuah organisasi yang memang fokus utamanya adalah mengumpulkan peneliti, akademisi, dan ilmuwan asal Indonesia yang lulus dari Korea Selatan atau melanjutkan karir di Korea Selatan begitu ya. Dan visi utamanya, ini mungkin pendahuluan dulu ya terkait APIK sebelum saya nanti maju lebih jauh begitu mengenai gimana sih aktivitas di sini begitu ya. APIK ini sebagai wadah bagi para peneliti Indonesia di atau lulusan Korea. Ini catatannya ya, di atau lulusan Korea. Jadi sebetulnya nanti saya izin perkenalkan juga mengenai struktur APIK bahwa setelah setelah selesai S3 di sini atau S2 di sini banyak juga yang berkarir di tempat lain di Indonesia, di negara lain misalkan, tapi yang memang masih terhubung dengan APIK begitu ya. Yang fokus utamanya adalah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan riset di Indonesia begitu ya. Dengan misinya membangun jaringan, menjadi sarana pertukaran pengalaman, dan juga membangun kerjasama global untuk kemajuan ilmu pengetahuan riset. Dan terkait misi ini, akhirnya ABIK sendiri sudah berkembang ya, selama bertahun-tahun begitu sudah berkembang, dengan saat ini jumlah anggotanya adalah 394 lebih, mungkin sekarang terus bertambah ya sekitar 400-an seingat saya, dengan 14 klaster keilmuan, dan terdapat 20 kolaborator begitu. Nah, dari semua anggota ini variasinya banyak sekali begitu ya. Mulai dari ada 69 orang, ini terdiri dari dosen dan postdoctoral researcher yang tinggal di Korea Selatan begitu. Nah, nanti saya share ya terkait ketika teman-teman lulus nanti opsinya apa aja sih gitu ya kalau memang fokus di riset begitu. Kemudian ada juga 213 mahasiswa S3 di Korea Selatan dan juga 66 dosen di Indonesia dan juga tempat lain begitu. Nah, artinya kalau kita lihat di sini bahwa kalau kita membicarakan APIK, sebetulnya keanggotaan APIK ini limited begitu ya, limited ke minimal mahasiswa S2 dan S3 begitu. Kalau misalkan teman-teman yang tinggal di Korea Selatan tapi masih melaksanakan undergraduate atau bachelor degree, belum bisa bergabung dengan APIK begitu ya. Dan klaster keilmuannya pun sebetulnya cukup banyak dan luas, mulai dari informasi, komunikasi, pangan, dan seterusnya lah ya, tidak perlu saya jelaskan detail. Dan terdapat beberapa kolaborator, mulai dari KBRI Seoul, pasti ya, Perpika, BRIN, universitas-universitas di Indonesia, ada UI, ITS, ITB, dan seterusnya. Dan juga ada ini Indonesia Professional Association begitu. Jadi kalau saya lihat petanya ya, petanya di Korea Selatan ini, ada 3 organisasi besar yang menaungi orang-orang Korea lah, profesional Korea begitu ya. Mulai dari pertama Perpika yang memang menaungi mahasiswa, kemudian APIK yang menaungi researcher, dan IPA ini yang menaungi pekerja profesional begitu ya. Nah, ini gambaran umum mengenai APIK. Dan ini pengurus harian APIK, ya ini gambarannya aja. Jadi ada ketua umumnya, kemudian wakil ketua umum, sekretaris, dan beberapa direktorat-direktorat begitu ya. Dan saya pribadi ada di sini sebagai direktur kerjasama. Dan kita lihat di sini sebetulnya kalau teman-teman lihat foto-foto di sini gitu ya, tidak semuanya tinggal di Korea Selatan begitu. Ada beberapa orang yang memang tinggal di Indonesia begitu ya, atau akan pulang ke Indonesia. Ada juga orang-orang yang memang berkarir di negara lain. Contohnya misalkan Pak Aji Teguh ini sekarang bekerja di Siemens Saudi begitu ya, dan Mas Biantara begitu ya, tinggal di Jepang sekarang sebagai postdoctoral researcher. Kemudian ada Pak Romel juga, Wakil Ketua Umum 2. Beliau sekarang sebagai senior engineer manager di PLN begitu. Jadi
sebetulnya APIK ini luas sekali begitu ya, tidak hanya sekedar orang-orang yang stay di Korea setelah lulus S2 S3, tapi orang yang memang diaspora begitu, mau dimanapun negaranya dapat bergabung bersama APIK begitu. Ini kira-kira gambaran umum APIK. Dan terkait agenda-agenda APIK, umumnya kita melakukan seminar-seminar atau sharing session begitu dalam berbagai kegiatan. Dan topiknya pun luas sekali begitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini mungkin beberapa contoh, mulai dari ada bioteknologi begitu ya, kemudian transportasi, smart city, kemudian apa lagi nih? Ya masih banyak lah ya tipe-tipenya begitu, mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan APIK begitu. Nah, sekarang kita mulai membicarakan mengenai riset di Korea Selatan begitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang tinggal di Korea Selatan, melanjutkan S2, S3, ataupun bekerja di Korea Selatan, pasti bisa melihat begitu ya, ada beberapa poin signifikan yang membedakan antara riset di Indonesia dan di Korea Selatan begitu. Satu keyword yang penting adalah riset di Korea Selatan ini sangat fokus kepada pengembangan industri begitu. Fokus ke pengembangan industri. Nah, karena industri kan pasti terus berkembang dan membutuhkan teknologi yang lebih baru begitu, maka riset-riset ini fokus utamanya adalah mengembangkan teknologi-teknologi baru untuk pengembangan industri. Kira-kira gitulah keywordnya. Makanya kalau kita lihat uh, di sini nih ya, ini organization chartnya dari apa ya istilahnya ya, pusat fundingnya Korea Selatan lah ya, kira-kira gitu bahasa Indonesianya. Kita lihat ada beberapa divisi gitu ya, mulai dari yang bidangnya kesehatan, neuroscience, drug, dan seterusnya. Dan di sini ada ICT, energy, space technology, nuklir, dan public technology begitu. Nah, artinya memang sebetulnya fokus-fokus riset di Korea Selatan ini biasanya diarahkan ke beberapa poin ini, tapi tidak terbatas ya, sekali lagi. Jadi, biasanya bidangnya terkait semiconductor and energy, ICT and technology, dan bioteknologi begitu. Kira-kira ini fokus risetnya, tapi tidak terbatas. Jadi maksudnya tidak terbatas adalah banyak orang-orang yang melaksanakan riset di luar bidang-bidang ini begitu. Tapi kalau misalkan nih teman-teman yang memang bidang saya nggak tahu, mungkin di sini pesertanya kan bervariasi ya, ada yang S1, S2 atau S3, dan mencari studi atau mencari beasiswa di Korea Selatan, ya coba memang dicari bidang-bidang yang terkait ini begitu. Karena umumnya riset-riset yang dibiayai cukup besar terkait poin-poin ini begitu. Dan beberapa kampus yang belakangnya East ya, kayak KAIST, UNIS begitu, itu biasanya diberikan beberapa advantage khusus terkait pengembangan industri, bahkan mahasiswa dan setelah lulusnya begitu. Contohnya misalkan diberikan funding khusus begitu ya, kemudian diberikan kebebasan tertentu setelah lulus gitu ya. Contohnya misalkan beberapa kampus di Korea Selatan ini yang berhubungan dengan sains dan teknologi, lulusannya bisa langsung otomatis masuk ke visa F2 gitu ya, semi permanent resident begitu. Nah itu, jadi memang Korea Selatan ini kan situasinya, populasinya berkurang terus, di sisi lain kebutuhan ekonominya meningkat terus begitu. Maka kebutuhan-kebutuhan orang-orang profesional di industri Korea Selatan ini semakin banyak, dan itu tuh harus diisi oleh orang-orang asing. Dan good newsnya, nggak tahu mungkin nanti teman-teman bisa sharing juga nih ya, yang di sesi tanya jawab atau yang udah pengalaman S2 S3, orang Indonesia tuh salah satu warga negara yang disukai begitu ya di Korea Selatan gitu. Karena memang kita secara karakteristik mungkin nyaman gitu untuk orang Korea. Kita tanda kutip ya, nurut begitu ya, nurut tanda kutip ya. Maksudnya kita nggak banyak konflik, kita menuruti alurnya aja gimana baiknya kayak gitu kan ya. Nah kita bisa memainkan posisi-posisi demikian begitu. Jadi buat teman-teman yang memang orang Indonesia dan berencana ke Korea Selatan, harusnya optimis banget gitu ya, karena orang Indonesia itu cukup disukai dari pengalaman saya di mana-mana ya, ngurusin riset di kampus lain gitu ya, waktu saya S3, di tempat saya bekerja sekarang gitu. Orang-orang Indonesia tuh memang uh, warga negara yang memang cukup disukai sama profesor-profesor di Korea Selatan begitu ya. Ya termasuk saya pribadi kan sekarang karena udah menjadi staff ya, faculty member,
ya memang ngerekrut orang Indonesia lebih nyaman gitu ya, karena kita lebih enak ngobrolnya gitu ya, dan nggak banyak konflik. Nah, yang kedua adalah apabila riset di Korea Selatan, tadi kita membicarakan mengenai fokus riset, sekarang kita membicarakan mengenai funding support begitu ya, funding support. Jadi kalau misalkan kita membicarakan riset, tak lain dan tak bukan begitu ya, pasti poin utama yang paling penting adalah apakah ada funding yang memang mensupport penelitian kita begitu. Nah, salah satu hal yang harus disyukuri juga, Korea Selatan ini tergolong negara yang memang jor-joran begitu ya, memberikan dana untuk penelitian. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat beberapa grafik yang menunjukkan bahwa Korea Selatan ini salah satu negara yang memberikan dana funding cukup besar bagi mahasiswa-mahasiswa dan peneliti-peneliti di Korea Selatan begitu. Ini salah satu contoh grafik pertumbuhan pengeluaran dana riset begitu ya dari pemerintah tahun 2020. Ini ada 24,2 triliun won begitu ya. Triliun won berarti triliun ya. 24,2 triliun won dan seterusnya begitu ya. Bahkan lab saya dulu S3 dapat funding mungkin sampai sekitar kalau rupiahnya ya 80 miliar per tahun begitu untuk melaksanakan riset, membiayai mahasiswa S2, S3, publikasi ilmiah dan seterusnya begitu. Dan satu hal lagi yang memang baru saya ketahui kemudian begitu ya setelah mengajar di sini, um, pengelolaan funding yang diserahkan kepada profesor di sini tidak seribet administrasinya ya, tidak seribet pengelolaan funding di Indonesia begitu. Contohnya misalkan terkait pos-pos anggarannya, ada beberapa pos anggaran yang memang cukup fleksibel begitu ya, dan tidak terlalu terikat. Kemudian bukti penggunaan anggarannya pun begitu ya, tidak terlalu kompleks, sehingga akhirnya peneliti ini tidak sibuk dengan urusan administrasi begitu. Di samping itu juga apabila kita membandingkan aktivitas pengajaran begitu ya, aktivitas pengajaran pun tidak terlalu kompleks aktivitas administrasinya. Berbeda dengan mungkin ya di Indonesia ada beberapa aspek yang mungkin terlalu kompleks ya sehingga akhirnya kita dosen-dosen atau peneliti disibukkan dengan aktivitas-aktivitas administrasi begitu ya. Ini kalau kita lihat tahun 2024 tahun lalu itu ada penurunan anggaran, isunya banyak ya, tapi isunya banyak tapi katanya sih terkait ini ya konflik Korea Utara dan Korea Selatan begitu sehingga akhirnya dana riset menurun dan tahun ini kabarnya sih meningkat lagi begitu. Dan kalau kita lihat di tahun 2024 ini walaupun kelihatannya kecil ya penurunannya, ya gede sih ya 6 triliun won. Kalau dilihat porsinya mungkin 20% pemotongan begitu, tapi ini dampaknya besar sekali. Mungkin kalau teman-teman yang beasiswa profesor tahun lalu kerasa kali ya, di sini ada penurunan anggaran sehingga profesor tuh agak tanda kutip ngehemat gitu pendanaan-pendanaan di lab begitu. Nah ini salah satu support penting di Korea Selatan adalah support funding dari pemerintah untuk melakukan riset. Nah, dalam proses melakukan riset di Korea Selatan sendiri, ada dua key point yang memang selalu dipegang teguh oleh para profesor pengajar di sini begitu ya. Yang pertama adalah kolaborasi. Uh, Kolaborasi yang paling sederhana, contohnya salah satu program yang paling terkenal di Korea Selatan ini, mungkin teman-teman nanti bisa search ya, BK21, Brand Korea 21. Itu fokus utamanya adalah mengembangkan uh, applied department gitu. Jadi departemen-departemen yang memang bisa mengaplikasikan langsung keilmuannya di bidang-bidang tertentu begitu. Dan itu merupakan kolaborasi dari beberapa departemen. Contohnya misalkan tempat S3 saya dulu, nama departemennya adalah ICT Integrated Safe Ocean Smart Cities. Jadi kira-kira aplikasi ICT, komputer teknologi dalam smart city, kira-kira gitulah ya departemennya. Nah, karena kan kalau kita membicarakan smart city, artinya akan terikat dengan 3 departemen begitu. Teknik sipil, arsitektural, dan juga elektro begitu. Itu kolaborasi yang paling sederhana tuh di dalam kampus dibuat kolaborasi sehingga terbentuk departemen-departemen kolaborasi. Kolaborasi yang lebih luas adalah kolaborasi antar universitas. Jadi kita bisa lihat
beberapa universitas di sini membangun departemen bersama begitu, sehingga akhirnya terjadi riset yang dilakukan antar kampus begitu. Kolaborasi yang lebih luas lagi adalah international collaboration. Jadi beberapa kampus di Korea Selatan ini seringkali melakukan kolaborasi dengan kampus-kampus di US misalkan atau di Eropa begitu. Bahkan kalau misalkan nanti ya teman-teman mendapatkan faculty member position di Korea Selatan ini, salah satu kewajibannya kan sabbatical gitu. Namanya sabbatical holiday, hitungannya bukan holiday sih. Jadi profesor itu diwajibkan 1 tahun untuk stop ngajar, nggak boleh ngajar selama 1 tahun, itu kewajiban. Dan 1 tahun ini dilakukan untuk mengembangkan kolaborasi ke luar negeri begitu. Kebanyakan profesor melakukan sabbatical ini pergi ke US, tinggal di US setahun gitu ya, atau tinggal di Europe, di UK selama setahun begitu. Nah, itu merupakan salah satu tujuan kolaborasi. Nah, yang kedua adalah kompetisi begitu. Nggak tahu nih, saya melihat mungkin trennya sekarang mulai nggak tahu ya, menurun kayaknya, mulai menurun tingkat kompetisinya. Artinya adalah di beberapa tahun yang lalu, waktu saya kan pertama kali ke Korea Selatan mungkin tahun 2020 ya. Sekarang saya tinggal di sini tahun kelima. Dan dari tahun 2020 itu kita tuh ditarget banget tuh selama 1 tahun harus berapa publikasi, berapa conference begitu ya. Sampai kalau kita di Indonesia dulu ya, waktu zaman saya masih ya, aktif di Indonesia gitu, kita conference tuh kan bisa dihitung jari ya, setahun sekali begitu ya, atau 2 tahun sekali. Di sini kita bisa conference sampai setahun 5 kali, setahun 8 kali gitu ya. Jadi conference tuh bisa banyak sekali. Bahkan selama saya S3 nggak tahu deh, udah nggak bisa dihitung ya berapa kali presentasi conference gitu. Ada kali 20 kali mungkin total presentasi conference dan juga publikasi paper kayak gitu. Yang akhirnya memang kompetisi ini terus didorong gitu oleh profesor-profesor di sini. Tapi satu hal yang menarik adalah kompetisi-kompetisi ini biasanya akan berbuah eh, apa namanya? Berbuah penghargaan begitu ya. Jadi kompetisi-kompetisi ini di akhir tahun akan diakumulasikan menjadi poin tertentu dan poin ini nanti yang akan menghasilkan insentif-insentif di akhir tahun begitu. Jadi ya setidaknya kita setelah berlelah-lelah ada semangat tambahan kali ya untuk mendapatkan insentif tertentu begitu. Nah, ini kulturnya gitu. Dan tadi benar sih yang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Priyo begitu ya. Jangan sampai kita ngerasa bahwa eh, pressure-pressure yang diberikan profesor itu menjadi sebuah hal yang personal begitu ya. Anggap itu sebuah hal yang memotivasi aja gitu. Karena memang ketika kita menjadikan itu sebagai motivasi ya kita bisa gaspol terus gitu ya, semangat terus ngejar. Nah, tapi di samping tadi ada potensi-potensinya, tapi ada juga beberapa boundary yang harus kita tekankan. Yang pertama adalah etik begitu ya. Jadi Korea Selatan ini tegas banget sama research ethics. Jangan sampai kita ngelakuin plagiarism, jangan pernah sampai kita melakukan fabrikasi data begitu ya. Bahkan jangan sampai kita ngebohong sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan kepada profesor gitu. Artinya adalah somehow ketika kita memang nggak bisa gitu ya, ya lebih baik bilang ya udah Prof saya nggak bisa tapi plan saya adalah gitu. Jadi saya belum bisa Prof sekarang, tapi saya rencananya adalah ini gitu. Apakah dimarahin? Pasti gitu ya. Karena watak profesor di sini seringkali marah gitu ya. Tapi kita berusaha terus sampai akhirnya kita achieve something. Yang kedua adalah regulasi begitu. Jadi walaupun di sini terdapat banyak sekali fleksibilitas, tapi tetap ada rules-rules dasar yang harus kita ikuti begitu ya. Kapan harus apa begitu ya. Dan nggak bisa ditawar gitu. Kalau deadline-nya tanggal 24 Februari jam 5 sore, ya udah jam 5.01 nggak bisa kita melakukan itu lagi gitu. Intinya ada deadline-deadline yang harus kita ikuti begitu. Nah, ini salah satu hal yang harus kita ikuti mengenai etika dan regulasi. Ini juga ada beberapa peluang riset bagi peneliti asing di Korea Selatan. Mungkin saya langsung loncat ke sini begitu ya. Jadi walaupun judulnya researcher, maaf typo ya, tipe-tipe researcher asing di Korea Selatan, walaupun kita sebut sama-sama researcher begitu, tapi sebetulnya ada 3 tipe begitu ya, 3 tipe pekerja research di Korea Selatan. Nah, ini jenis visanya ya.
Ada 3 jenis visa yang umumnya digunakan, S1, E3, dan E7. Visa S1 itu adalah profesor visa, artinya adalah researcher yang memang bertugas juga sebagai pengajar begitu ya. Biasanya S1 ini ya tergolong visa kerja yang cukup kuat kali ya dalam beberapa situasi gitu ya, dalam urusan administrasi dan seterusnya begitu. Yang kedua adalah E3 atau researcher visa gitu. Ini sebagai peneliti dan postdoctoral fellow yang bertugas dalam penelitian. Artinya sama bekerjanya di kampus begitu ya, bekerjanya di kampus, tapi fokusnya adalah sebagai peneliti. Nah, ada profesor yang tugasnya peneliti gitu ya. Ada juga tuh. Jadi kalau saya kan teaching professor ya di Kyungsung. Jadi artinya saya ngajar dan juga saya riset. Tapi ada juga research professor yang tugasnya fokus udah riset aja gitu, nggak ada ngajarnya. Nah, selama judulnya ada profesornya, masuk ke tipe yang pertama S1. Tapi kalau dia bukan statusnya bukan profesor, tapi melakukan riset di kampus, biasanya disebut dengan postdoctoral fellow begitu. Visanya adalah E3. Dan terakhir adalah, ini yang menarik, yang berbeda dengan di Indonesia, ada juga researcher-researcher yang posisinya adalah di perusahaan-perusahaan begitu. Nah, dengan visanya adalah visa E7 atau professional researcher. Karena salah satu hal yang memang menarik di Korea Selatan ini adalah uh, R&D dari perusahaan-perusahaan ini berkembang sekali begitu ya. Jadi perusahaan itu berlomba-lomba gitu ya terus-terusan untuk mengembangkan teknologinya masing-masing sehingga akhirnya memiliki nilai jual yang sangat tinggi begitu. Dan ini kesimpulan masa depan riset di Korea dan kolaborasi global adalah intinya mencakup 3 poin begitu ya. Adanya investasi, inovasi, dan kolaborasi. Karena tanpa ketiga hal ini, maka pasti kosong gitu ya aktivitas riset. Kadang-kadang riset ada inovasinya, ada kolaborasinya, tapi nggak ada uangnya. Apakah riset akan berkembang? Tidak. Kalau misalkan ada investasinya, ada kolaborasinya, tapi nggak ada inovasinya, ya udah gitu, buang-buang uang aja. Ada investasinya, ada inovasinya, tapi nggak ada kolaborasinya. Nggak cukup research sumber daya manusianya untuk melakukan hal tersebut begitu. Maka investasi, inovasi, dan kolaborasi ini menjadi poin yang penting untuk melakukan riset di Korea Selatan. Dan sebagai closing statement dari saya ya, all season we live, all the way we love, everywhere we stay, Indonesia is always in our heart begitu. Artinya adalah kita bisa tinggal dimanapun, kita bisa tinggal berposisi dimanapun begitu ya. Maka ketika kita tinggal di Korea Selatan ini, jangan sampai kita melepas identitas kita sebagai seorang orang Indonesia begitu. Bahkan untuk posisi-posisi seperti saya, contohnya begitu ya. Bukan saya sih maksudnya, untuk orang-orang yang setipe dengan saya, misalkan lulusan PhD, kemudian memiliki visa S1 begitu, track untuk pergantian warga negara tuh udah deket gitu ya. Kayak tahun ini bisa permanen residen, beberapa tahun lagi ganti warga negara juga udah bisa gitu. Cuman ya maksudnya tetap gitu ya. Gimana pun kita, tetap kita berusaha supaya berkontribusi pada Indonesia begitu. Karena mau gimana pun Indonesia adalah tanah kita begitu ya. Dan kita harus berusaha melakukan yang sebaik mungkin untuk negara kita begitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan barokah. Ini kalau mau kontak saya bisa via email reza290990@ks.ac.kr atau bisa juga via Instagram Kang Reza Official. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.